Pernah ngerasa nggak sih, di sebuah organisasi itu kayaknya banyak bagian yang jalan ke arahnya masing-masing, padahal tujuannya sama loh. Oh, sering sekali. Tim marketing misalnya, mati-matian ngejar target penjualan. Terus tim keuangan fokusnya potong biaya. Tim R&D asik sendiri sama inovasi baru. Dan ujung-ujungnya malah saling tabrakan kan? Tepat. Rasanya tuh kayak dengerin sekelompok musisi hebat, tapi semuanya mainin lagu favoritnya sendiri-sendiri di waktu yang bersamaan. Jadinya bukan orkestra yang harmonis, tapi malah jadi berisik dan membingungkan gitu. Padahal potensinya ada banget buat bikin musik yang indah. Nah, itu dia. Dalam pembahasan kita hari ini, kita mau kupas tuntas satu konsep kunci dari bab 5 buku Peter Georgescu, The Source of Success. Konsepnya itu penyelarasan atau alignment. Kata Georgescu, ini tuh bukan cuma jargon bisnis biasa, tapi kata sakti yang ngikat semua prinsip sukses lainnya. Jadi, kita akan coba bedah gimana penyelarasan ini bisa mengubah perusahaan dari sekumpulan bagian yang misah-misah. Jadi sebuah orkestra yang padu. Betul. Yang mainnya cuma buat satu penonton, pelanggan. Intinya gini, Georgescu bilang, penyelarasan itu momen ketika semua orang di perusahaan, dari tim kreatif, insinyur, sampai pimpinan, berhenti sibuk sama urusan departemennya. Oke. Dan mereka mulai nanya satu pertanyaan yang sama. Yang saya lakukan hari ini bikin pelanggan lebih senang dan sukses nggak ya? Wah, itu dalam banget sih. Dan ini berlaku di dua dimensi. Pertama, penyelarasan internal. Semua bagian perusahaan, kreativitas, kompetensi, kepemimpinan itu harus kerja bareng. Terus yang kedua, penyelarasan eksternal. Perusahaan harus selaras sama kepentingan semua pemangku kepentingan. Karyawan, pelanggan, pemegang saham, komunitas, semuanya ya. Semuanya. Dan ini kan bukan sesuatu yang Anda lakukan sekali misalnya reorganisasi besar terus selesai kan? Saya bayangin ini lebih kayak proses yang nggak ada habisnya. Sama sekali, bukan perbaikan sekali jalan. Georgescu menekankan banget kalau ini tuh kondisi yang harus terus dijaga dan disesuaikan. Bayangin deh, konduktor orkestra. Dia kan nggak cuma nyetem instrumen di awal pertunjukan. Dia terus-menerus dengerin, ngatur tempo, memastiin semuanya harmonis. Nah, kayak gitu cara kerja penyelarasan. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam. Mungkin kita mulai dari asal-usul idenya kali ya. Di bukunya, Georgescu cerita pengalamannya sendiri di agensi periklanan Young and Rubicam atau Y&R. Ah, ya, kisah Y&R. Gimana sebuah ide besar tentang layanan terpadu, hampir gagal total, justru karena silo-silo internal yang saling bersaing. Ini kayaknya contoh klasik orkestra yang sumbang tadi. Tentu. Cerita Y&R ini menarik banget karena masalahnya kelihatan jelas. Jadi, di tahun 70-an, Y&R itu punya visi yang sangat maju buat zamannya. Mereka mengakuisisi banyak perusahaan spesialis. Pemasaran langsung, humas, gitu-gitu ya. Betul. Tujuannya mulia banget. Nawarin solusi lengkap ke klien. Secara teori kan brilian ya. Klien cukup datang ke satu tempat, dapat semua layanan. Kedengerannya super efisien, tapi saya tebak praktiknya nggak mulus itu. Jauh dari mulus. Masalahnya setiap unit baru ini jadi kayak kerajaan kecil atau silo yang terisolasi. Punya P&L sendiri, target sendiri. Persis. Insentifnya juga sendiri-sendiri. Akibatnya, bukannya kolaborasi buat klien, mereka malah saingan sengit buat rebutan anggaran klien. Wah. Tim humas bilang, Anda butuh lebih banyak PR. Tim iklan bilang, enggak, butuhnya kampanye TV besar. Kliennya jadi bingung. Dan yang terjadi malah konflik internal. Saya bisa bayangin sih kacanya. Mana ada manajer yang mau lepasin kontrol atas P&L-nya sendiri demi kebaikan bersama. Pasti ada penolakan besar. Terus, apa pemicu yang akhirnya maksa mereka berubah? Pemicunya itu proyek besar di tahun 1993, peluncuran Mercury Villager. Ini minivan baru yang harus bersaing di pasar yang udah padat banget. Oke, tantangan besar. Y&R sadar pendekatan lama yang pecah-pecah itu nggak bakal berhasil. Jadi mereka melakukan sesuatu yang radikal waktu itu. Mereka ngebentuk tim Mercury. Tim Mercury? Ini bukan sekedar komite, tapi tim lintas fungsi yang isinya para ahli terbaik dari semua disiplin. Iklan, PR, pemasaran langsung yang didedikasikan buat satu klien dan satu tujuan, kesuksesan Villager.
Jadi, mereka akhirnya maksa semua musisi itu naik ke satu panggung dan lihat partitur yang sama ya? Tepat. Dan mereka nggak cuma kumpul, mereka riset bareng, dalam banget, dan nemuin segmen pasar yang beda-beda. Ada soccer mom, ada Diang yang butuh ruang buat papan selancar. Jadi lebih spesifik ya targetnya? Jauh lebih spesifik. Tim ini lalu ngerancang kampanye yang beda buat tiap segmen, paket media yang paling efisien buat masing-masing. Hasilnya, sukses besar buat Mercury Villager. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Georgescu kan menekankan kalau kunci suksesnya itu bukan cuma ngebentuk tim. Perubahan paling fundamental itu ada di cara mereka ngasih imbalan. Ini dia, perubahan yang krusial dan jadi inti penyelarasan. Bukannya bayar tiap silo buat kontribusinya sendiri-sendiri, WNR merombak total struktur kompensasinya. Gimana tuh? Seluruh tim Mercury dibayar sebagai satu kesatuan. Berdasarkan dampak total mereka buat bisnis klien. Ukurannya bukan lagi berapa banyak iklan yang dibuat, tapi Apakah pangsa pasar dan laba kliennya naik atau enggak? tepat sekali. Jadi ini bukan lagi sekedar kolaborasi ya, tapi pertaruhan bersama. YNR seolah bilang ke klien, risiko Anda, risiko kami, sukses Anda satu-satunya cara kami dibayar. Wah, itu perubahan paradigma yang luar biasa. Persis, fokusnya geser total dari apa yang kami kerjakan jadi apa hasil yang kami capai buat Anda. Luar biasa. Dan ini mendorong inovasi lain yang namanya gain sharing atau berbagi keuntungan. Dulu kan agensi dibayar berdasarkan persentase belanja media klien. Yang jelas menciptakan konflik kepentingan ya. Banget. Agensi jadi punya insentif biar klien belanja iklan lebih banyak kan. Nah, dengan model gain sharing, YNR dibayar biaya dasar yang lebih rendah plus bonus signifikan berdasarkan hasil nyata yang dicapai klien. Itu baru penyelarasan sejati. Betul. Agensi cuma bisa menang kalau kliennya menang. Kepentingan mereka benar-benar selaras. Kisah YNR tadi nunjukin betapa kuatnya insentif buat ngubah perilaku tim. Tapi itu kan cuma satu tim. Saya jadi penasaran, gimana caranya nerapin prinsip yang sama ke monster birokrasi yang ratusan ribu karyawan yang udah puluhan tahun punya cara kerja sendiri. Kasus IBM tadi kayaknya contoh ekstrim buat ini. Benar sekali. Kalau YNR itu soal menyelaraskan orkestra, kisah Lou Gerstner di IBM tahun 93 itu soal nyelamatin seluruh gedung konser yang hampir rubuh. Waktu Gerstner masuk, IBM itu raksasa yang lagi sekarat, birokratis banget, terpecah-pecah, dan bakar uangnya cepet banget. Pandangan umum waktu itu jelas, komputer mainframe sapi perahnya IBM itu udah mati, masa depan ada di PC. Rencana awalnya kan bahkan mau mecah IBM jadi beberapa perusahaan kecil kan? Ngikutin logika pasar aja. Tepat, itu langkah yang paling masuk akal. Tapi disinilah kejeniusan Gerstner. Visinya itu benar-benar berlawanan. Dia ngelihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Apa yang dia lihat? Dia percaya masa depan itu bukan PC-nya, tapi jaringan. Dan di dunia yang terhubung jaringan, mainframe yang dianggap kuno itu justru bisa jadi server yang super kuat di pusatnya. Jadi bukannya mecah IBM, dia malah Menyatukannya. melakukan hal yang nggak terpikirkan. Dia menyatukannya. Tunggu, jadi pas semua orang bilang mainframe sudah mati, dia malah bilang justru itu masa depan kita. Itu butuh keberanian luar biasa sih. Keberanian yang luar biasa. Visinya adalah ngubah IBM dari perusahaan yang jualan produk kotak-kotak komputer jadi perusahaan yang jualan solusi terintegrasi. Jadi konsultan TI gitu ya? Tepat. Jadi konsultan yang bantu pelanggan mengintegrasikan semua elemen komputasi mereka, bahkan kalau itu artinya harus pakai produk pesaing. Ini guncangan budaya yang dahsyat buat IBM. Pasti susah banget diterima sama orang-orang lama. Gimana Gerstner ngeeksekusi visi seradikal ini? Dia ngelakuin beberapa hal yang sangat berani. Pertama, dia nurunin harga mainframe secara drastis. Pasar kaget, pendapatan jangka pendek turun, tapi sinyalnya jelas. IBM serius mau bersaing. Oke, langkah pertama. Kedua, dia fokusin perusahaan ke pengembangan middleware. Itu semacam perangkat lunak perekat yang bisa nyatuin berbagai sistem. Middleware ini kunci teknis visinya. Dia menyelaraskan seluruh perusahaan di sekitar visi baru ini. Dan hasilnya? Seperti yang kita tahu, salah satu kebangkitan perusahaan terbesar dalam sejarah. IBM nggak lagi cuma jualan produk, tapi jualan penyelarasan itu sendiri ke kliennya. Visi yang kuat dari puncak kayak Gerstner itu jelas penting. Tapi gimana visi itu bisa meresap ke budaya sehari-hari? Apalagi pas nggak ada CEO yang ngawasin? Ini ujian sesungguhnya. Saya kira kisah Levi Strauss dan Verizon masuk ke ranah ini ya? Tepat. Kita mulai dari Levi Strauss.
Ini kisah klasik, merek ikonik yang kehilangan arah karena terlalu pede dan berhenti dengerin. Di tahun 90-an, penjualan mereka anjlok drastis. Jadi korban dari kesuksesan masa lalu ya? Betul, mereka mikir jeans Gold 105 bakal selamanya relevan tanpa perlu inovasi. Apa kesalahan spesifik mereka? Padahal mereknya kuat banget. Mereka berhenti dengerin pasar, kejebak nostalgia. Waktu CEO baru, Phil Marinal, masuk di tahun 99, dia langsung bikin program penyelarasan besar-besaran di 4 area. Apa aja tuh? Pertama, produk. Harus inovasi, bikin model dan bahan baru. Kedua, distribusi. Mereka bikin keputusan yang sulit secara budaya. Mulai jualan di toko kayak Walmart. Wah, itu pasti kontroversial di internal. Banget. Ketiga, rantai pasokan. Mereka benerin sistem biar toko nggak pernah kehabisan stok. Dan yang keempat, yang mungkin paling penting buat nyatuin semuanya, Tujuan strategis. Marinau nyatuin lagi perusahaan di bawah misi yang kuat. We will close the world. Dan ngingetin lagi soal nilai-nilai inti perusahaan. Pertanyaannya kan, gimana cara ngubah budaya yang udah mendarah daging gitu? nggak bisa cuma pakai memo dari CEO aja kan? Nggak bisa. Dia melakukannya dengan sabar dan data. Bukannya maksa, kita harus jualan di Walmart. Dia justru ngasih lihat data pasar ke timnya. Dia tunjukin angka penjualan, demografi pelanggan baru. Jadi dia membiarkan mereka sampai pada kesimpulan yang sama dengannya. Persis. Dia menyelaraskan mereka dengan realitas pasar, bukan opininya. Pelajaran kepemimpinan yang kuat banget. Itu penyelarasan dalam situasi sulit, tapi gimana dengan krisis yang tak terbayangkan? Kisah Verizon pas serangan 911 ini, menurut saya puncak dari semua yang kita omongin. Ujian penyelarasan yang sesungguhnya. Ini contoh yang luar biasa dan sangat mengharukan. Waktu menara WTC runtuh, infrastruktur telekomunikasi Verizon di Lower Manhattan itu hancur lebur. Jaringan mereka lumpuh total. Kantor pusatnya juga rusak parah kan? Betul. Dalam situasi normal, perintah kan datang dari atas ke bawah. Tapi waktu itu semuanya kacau. Tunggu sebentar. Jadi nggak ada manajer yang teriak-teriak ngasih perintah dari pusat komando darurat gitu? Sulit dipercaya. Tepat. Nggak ada pusat komando terpusat yang bisa ngatur detailnya. Tapi yang terjadi selanjutnya itu nunjukin kekuatan budaya perusahaan yang benar-benar selaras. Apa yang terjadi? Ribuan karyawan di lapangan, tanpa nunggu perintah, langsung bertindak. Bikin keputusan kreatif secara spontan, mereka seolah-olah udah tahu apa yang harus dilakuin. Jadi budaya perusahaan itu berfungsi seperti sistem operasi terdistribusi ya, yang bikin tiap karyawan bisa ambil keputusan yang tepat secara mandiri. Itu definisi ketahanan sejati sih. Apa yang jadi panduan mereka? Panduan mereka itu 3 prinsip sederhana yang udah tertanam dalam banget di budaya Verizon, sampai jadi refleks. Pertama, jaga karyawan. Kedua, jaga pelanggan. Ketiga, jaga komunitas. Itu kompas moral mereka. Kompas itulah yang nuntun ribuan keputusan kecil di lapangan. Mereka bisa pulihin layanan ke Bursa Efek New York cuma dalam 4 hari. Itu heroik banget. Mereka nyediain ponsel gratis buat tim penyelamat dan keluarga korban. Luar biasa. Mereka bahkan nyetak dan nyebarin brosur dari rumah ke rumah buat ngasih tahu warga gimana caranya tetap terhubung. Ini bukti penyelarasan sejati ketika setiap karyawan tanpa diawasi paham dan ngejalanin misi perusahaan karena misi itu udah jadi bagian dari mereka. Nggak perlu diperintah, karena udah tahu apa yang benar untuk dilakukan. Betul. Penyelarasan budaya itu menciptakan pasukan pemecah masalah yang tangguh. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda? Dari YNR yang ngubah insentif, IBM yang nyatuin visi, Levi's yang ngehidupin lagi budaya, sampai Verizon yang bertahan dalam krisis. Benang merahnya sama. Penyelarasan itu bukan daftar tugas atau diagram organisasi baru. Ini sebuah keadaan di mana seluruh organisasi, dari CEO sampai karyawan di lini depan, fokusnya keluar, ke pelanggan. Inilah bedanya antara musisi solo yang brilian dan orkestra yang bisa menciptakan simfoni yang indah. Dan penting buat diingat, ini proses yang butuh penyesuaian terus-menerus. Lou Gerstner nyebutnya sebagai penciptaan budaya berkinerja tinggi, di mana setiap orang punya semangat yang sama buat misi perusahaan. Dan merasa diberdayakan untuk mencapainya. Betul. Sumber yang kita bahas ini ngegambarin dengan baik banget gimana di perusahaan yang selaras, perbaikan di satu area itu bakal bergema dan ngangkat bagian lain. Kreativitas yang lebih baik, memperkuat kompetensi, didukung kepemimpinan yang tercerahkan, semua diikat nilai bersama. Semuanya saling nyambung, saling nguatin. Sebuah siklus positif.
Tepat sekali. Ini efek domino yang kuat. Kita tutup dengan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Di tempat kerja atau organisasi Anda saat ini, detail kecil apa yang rasanya nggak selaras? Mungkin sebuah proses yang terlalu ribet, sistem penghargaan yang justru mendorong perilaku yang salah, atau cara komunikasi antar departemen yang nggak efisien. Pertanyaan bagus. Sesuatu yang kalau Anda perbaiki, bisa memulai efek domino positif di seluruh sistem. Coba pikirkan tentang itu.